300 tahun lamanya Belanda menjajah Indonesia. Selama 3,5 abad itu pula, bangsa Indonesia tidak lagi mengenali negerinya sendiri dan tidak lagi memikirkan kepentingan bersama. Belanda sudah berhasil memecah belah persatuan, mencerai-berai bangsa Indonesia ke dalam kelompok-kelompok kecil yang lemah. Tidak diperbolehkan kita berkumpul dan bersatu. Tidak ada kesempatan untuk berunding dan memahami keadaan bangsa. Belanda tak pernah menyangka bahwa kebijakan politiknya itu justru menjadi tonggak awal kebangkitan bangsa Indonesia untuk bersatu melawannya. Pada masa itu, untuk keperluan pendidikan, pemerintah Hindia Belanda bahkan mendirikan gedung-gedung sekolah, salah satunya Gedung Stovia yang ada di Batavia. Banyak pemuda Indonesia yang memanfaatkan kesempatan ini untuk menempuh pendidikan, sehingga lahirlah pelajar-pelajar, bahkan mahasiswa baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Banyaknya pemuda Indonesia yang mendapatkan pola pendidikan barat justru membuka pikiran mereka akan kemerdekaan. Buah dari pemikiran itu, Sutomo mendirikan sebuah organisasi pemuda bernama Budi Utomo pada 20 Mei 1908 yang kemudian diperingati Hari Kebangkitan Nasional. Gaungnya terdengar hingga seluruh tanah air dan menginspirasi lahirnya organisasi-organisasi dan partai-partai baru seperti Sarekat Dagang Islam yang menjadi Sarekat Islam pimpinan Cokroaminoto. Pimpinan politik Indies Parties oleh R.M. Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantoro, Cipto Mangunkusumo, dan Dois Dekker. Trikoro Darmo yang diprakasai oleh Satiman Wiryo Sanjoyo yang kemudian berubah nama menjadi Yongyava. Dari timur lahir Yong Ambon, Yong Celebes, Sekar Rukun, dan pemuda kaum Betawi. Sementara itu, tokoh perhimpunan Indonesia di negeri Belanda juga tidak ketinggalan membuat pergerakan. Pengaruh perhimpunan Indonesia di negeri Belanda terhadap pergerakan kebangsaan di tanah air ternyata sangat besar, terutama melalui majalahnya yang bernama Indonesia Merdeka. Mas, dengan nama majalah yang sangat hangat dari negeri Belanda. Ini bagus sekali. Dari negeri Belanda saja mempunyai semangat yang besar terhadap persatuan Indonesia. Ini sangat bagus. Kita harus segera ada pergerakan menuju Indonesia merdeka. Iya Mas, benar sekali. Kita yang ada di Indonesia harus ada pergerakan yang berarti. Bangsa Indonesia harus bersatu. Bangsa Indonesia harus merdeka. Bagaimana menurutmu kalau saya mengadakan pertemuan guna membahas ini demi kemajuan bersama? Ya Mas, saya sangat setuju demi persatuan dan kesatuan kita. Organisasi pemuda yang ada harus bersatu. Baiklah, saya akan mengurus pertemuan kali ini. Isi majalah tersebut memberikan dorongan semangat kepada organisasi-organisasi pergerakan yang ada waktu itu, yang masih bersifat kedaerahan. Mereka kemudian sepakat untuk mengadakan Kongres Pemuda Indonesia pertama. Pada 15 November 1925, diadakanlah pertemuan yang dihadiri oleh Yongyava, Yong Sumatrabon, Yong Ambon, Yong Bataksbon, pelajar Minahasa, Sekar Rukun, dan peminat perorangan untuk membentuk panitia Kongres Pemuda pertama. Terima kasih semuanya yang sudah hadir di tempat kami. Kali ini saya mengumpulkan perwakilan dari setiap organisasi pemuda yang ada guna membahas tentang masa depan bangsa ini. Akhir-akhir ini saya sudah membaca majalah dari Perhimpunan Indonesia di negeri Belanda yang sedang hangat dibicarakan. Dari sana, saya bertekad untuk mempersatukan pemuda-pemuda Indonesia yang nantinya bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang merdeka. Beberapa waktu yang lalu, saya juga membaca majalah tersebut. Di dalamnya ada pergerakan persatuan yang harus menjadi motivasi kita juga. Kita harus ada perubahan untuk menjadikan bangsa ini lebih baik lagi. Benar, persatuan adalah senjata kita dalam menghadapi pemerintah Hindia Belanda. Mereka tahu benar kelemahan kita adalah terpecah belahnya kita menjadi kelompok-kelompok kecil yang lemah. Satu-satunya, persatuan akan menjadi kekuatan yang kuat bagi mereka. Kita tahu bahwa persatuan adalah senjata. Lantas bagaimana
cara kita mempersatukan pemuda bangsa Indonesia. Karena yang hadir dalam pertemuan ini adalah organisasi-organisasi pemuda yang ada dan merupakan organisasi yang masih bersifat kedaerahan, kita harus menyamakan visi dan misi guna mencapai cita-cita bersama. Menurut saya, itu adalah langkah pertama yang harus kita lakukan. Saya sudah memikirkannya sebelum pertemuan ini. Langkah-langkah yang harus kita lakukan adalah pelaksanaan Kongres Pemuda yang di dalamnya kita akan membahas tentang persatuan pemuda yang didasari cita-cita bersama yang nantinya akan menjadi satu wadah organisasi kepemudaan. Sangat setuju tentang itu. Baiklah, mari kita bentuk panitia untuk mempersiapkan segala sesuatu terkait tentang Kongres Pemuda ini. Benar, kita harus membentuk panitia terlebih dahulu. Mari kita bentuk panitia. Panitia harus ada beberapa susunan. Yang pertama ketua panitia, yang kedua wakil ketua, yang ketiga sekretaris, yang keempat bendahara, dan yang terakhir ada pembantu panitia. Susunan ini saya sesuaikan dengan peserta yang hadir kali ini. Itu usulan saya. Alangkah lebih baik jika ketua panitia adalah Saudara Tabrani. Dikarenakan Saudara Tabrani ini adalah orang pertama yang menggagas usulan mengenai Kongres Sumpah Pemuda ini. Dengan dasar itu dipastikan Saudara Tabrani memiliki pemikiran yang sangat kuat tentang pelaksanaannya. Saya setuju. Saya usul Saudara Sumarto menjadi wakil ketua panitia Kongres ini. Saya juga bisa menjadi pembantu panitia. Saya siap untuk menjadi wakil ketua panitia. Lebih baik lagi, saudara-saudara untuk mengajukan diri untuk mempersingkat waktu. Iya, benar sekali. Saya siap menjadi sekretaris. Saya siap menjadi bendahara. Tinggal Saudara Bahdar Johan, Saudara Yantole, Saudara Sarbini, Saudara Paul Pinontolan, dan Hamami otomatis masuk ke panitia pembantu. Siap. Alhamdulillah, terima kasih saudara-saudara yang sudah mempercayakan tanggung jawab ini kepada saya. Untuk panitia yang sudah terbentuk, saya mohon kerjasamanya. Semoga apa yang kita cita-citakan bersama segera tercapai. Amin. Baiklah, untuk pertemuan pertama ini, saya rasa akhiri sampai di sini saja. Untuk pertemuan selanjutnya, kita koordinasikan kembali. Merdeka! Kepanitiaan yang sudah terbentuk itu bekerja secara sukarela. Selama berbulan-bulan mereka bekerja keras untuk suksesnya kongres yang mempunyai tujuan sangat mulia. Tujuan kongres adalah menggugah semangat kerjasama antar organisasi pemuda di tanah air untuk meletakkan dasar persatuan Indonesia. Berkat kerja keras mereka pada awal tahun 1926 telah berhasil disusun acara kegiatan dan jadwal kegiatan yang ditetapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah ada di titik ini. Dengan kerja keras saudara-saudara, kita dapat menyusun segala sesuatu yang berkaitan dengan Kongres Pemuda ini. Hasil rapat dari pertama hingga sampai sekarang akan saya serahkan kepada Saudara Tabrani sebagai Ketua Kongres Pemuda untuk dibacakan. Silahkan. Terima kasih. Alhamdulillah, dengan penuh rasa syukur, saya akan membacakan hasil kerja keras kita selama ini dalam menyusun kegiatan Kongres Pemuda yang pertama. Mohon untuk diperhatikan. Jika ada salah, mohon untuk dikoreksi. Hasil rapat koordinasi Kongres Pemuda pertama. Kongres Pemuda pertama akan dilaksanakan pada tanggal 30 April 1926 dan berakhir pada tanggal 2 Mei 1926. Acara pokok yang direncanakan dalam kongres nanti adalah ceramah. Mereka yang akan tampil sebagai pembicara masing-masing adalah Sumarto, Bahdar Johan, Muhammad Yamin, Paul Pinontoan, Jakso Dipuro, dan Nonastien Adam. Pokok-pokok materi yang akan diceramahkan adalah meliputi masalah persatuan bangsa Indonesia, kedudukan dan peranan wanita dalam masyarakat Indonesia, dan peranan agama dalam gerakan persatuan bangsa Indonesia. Itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada yang kurang dalam penyampaian saya. Saya menambahkan setiap ceramah diikuti oleh pandangan umum. Para peserta diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan, ulasan, atau pertanyaan-pertanyaan. Terima kasih tambahannya. Baiklah, pertemuan kali ini saya akhiri sampai di sini. Semoga apa yang kita rencanakan berjalan dengan baik dan lancar. Amin. Merdeka! Merdeka!
Kelanjutan dari pertemuan itu adalah terselenggarakannya Kongres Pemuda pertama pada tahun 1926. Dalam kongres ini diusulkan untuk diadakan fusi atau peleburan dari banyaknya organisasi pemuda di tanah air untuk menyatukan visi. Kongres Pemuda pertama akhirnya dapat dilaksanakan, dan sesuai dengan rencana, pembukaan dilaksanakan pada 30 April sampai dengan 2 Mei 1926. Kongres dihadiri oleh wakil-wakil dari organisasi kepemudaan yang ada. Tetapi karena undangan yang disebar itu memang terbatas, Kongres Pemuda pertama itu hanya dihadiri 100 orang. Di antara undangan yang hadir itu terdapat pula Visbin, seorang komisaris kepala, adalah dalam rangka memantau jalannya kongres. Belanda sangat khawatir kalau kongres tersebut dijadikan ajang untuk mengecam segala kebijakan pemerintah kolonial Belanda. Pada tanggal 2 Mei 1926, berakhirlah acara ceramah dan tanggapan-tanggapan dari peserta sidang. Acara kemudian dilanjutkan dengan sidang panitia perumus. Untuk hadirin, izinkan saya menyampaikan rumusan saya sebagai berikut. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Melayu. Saya setuju dengan rumusan Anda untuk bait pertama dan bait kedua. Namun untuk bait ketiga saya kurang setuju, karena yang pertama dan kedua sudah menggunakan istilah Indonesia. Kenapa untuk bait ketiga tidak menggunakan istilah yang sama? Apa tidak sebaiknya bait itu berbunyi, ketiga, kami putra-putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ya, saya mendukung usulan MK Berani. Lebih baik menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Saya masih keberatan atas perubahan tersebut. Saya tetap bertahan dengan usulan saya. Baiklah, walaupun rumusan masih belum bisa diterima, Kongres harus tetap ditutup sesuai dengan jadwal kegiatan yang sudah ditentukan. Sampai jumpa di Kongres selanjutnya. Merdeka! 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 Rintisan yang telah dilakukan oleh Tabrani dan kawan-kawannya ternyata tidak sia-sia. Sebab gagasan untuk menyelenggarakan Kongres Pemuda Indonesia yang kedua segera bergaung. Gagasan itu muncul dari Sugondo Joyo Puspito, pemimpin Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia. Beliau berhasrat melanjutkan kegiatan yang telah dirintis oleh Tabrani dan kawan-kawan dengan mengadakan Kongres Pemuda Indonesia kedua. Baiklah kawan-kawan, sudah saya pikirkan dan sudah saya putuskan, saya ingin mengadakan Kongres Pemuda kedua untuk melanjutkan visi Kongres Pemuda kemarin yang belum tercapai. Apakah Anda sudah memikirkan ini sebelumnya? Sejak pelaksanaan Kongres Pemuda pertama kemarin, saya sudah berpikir bahwa hal ini akan berlanjut. Jika dilihat dari Kongres Pemuda pertama, sebaiknya kita harus mengadakan Kongres Pemuda kedua, karena ada beberapa hal yang belum terlaksanakan. Untuk peserta yang belum memenuhi target, ada beberapa yang harus kita perhatikan dalam sebagai evaluasi dari pelaksanaan Kongres Pemuda pertama. Pelaksanaan Kongres Pemuda pertama juga turut kita apresiasi, karena pelaksanaannya sudah memberikan dobrakan untuk persatuan Indonesia. Ya, benar sekali. Sebelum kita laksanakan evaluasi, alangkah baiknya kita berikan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk Tabrani dan kawan-kawan atas terselenggaranya Kongres Pemuda pertama kemarin. Oleh karena itu, saya harap kepada kawan-kawan semua untuk membantu membicarakan hal ini lebih dalam lagi, agar pelaksanaan Kongres Pemuda kedua nanti dapat terselenggara secara semaksimal mungkin dan dapat mencapai tujuan bersama yang kita inginkan. Baiklah, saya yakin kawan-kawan juga setuju akan hal ini. Langkah selanjutnya, marilah kita bentuk panitia Kongres Pemuda kedua. Sebelum membentuk Kongres Pemuda kedua, alangkah baiknya kita untuk menghubungi para tokoh-tokoh yang berpengaruh. Menurutmu siapa yang sesuai? Sunario dan Sunarto, beliau adalah tokoh penting dalam organisasi pergerakan Indonesia di Belanda, lebih tepatnya Perhimpunan Indonesia.
Ya, baiklah. Saya akan coba hubungi Sunaryo dan Sunarto. Selain mereka berdua, saya juga akan menghubungi Sumarto selaku wakil ketua pada Kongres Pemuda pertama kemarin. Saya usulkan Sunaryo dan Sunarto menjadi penasihat hukum pada Kongres kedua kali ini. Selain mereka berdua, dengan pengalaman Sumarto pada Kongres pertama menjelaskan gambaran. Ya, baiklah. Berkat usaha yang gigih dari Sugondo Joyo Puspito dan kawan-kawan, pada bulan Juni 1928 telah berhasil dihimpun 8 organisasi pemuda dan 1 organisasi pelajar untuk mengadakan pertemuan dan musyawarah. Terima kasih kepada saudara-saudara yang telah hadir dalam pertemuan kali ini. Sesuai dengan surat undangan yang telah saudara-saudara sekalian terima, pada pertemuan kali ini kita akan membahas persiapan penyelenggaraan Kongres Pemuda kedua. Pada Kongres Pemuda kedua nanti sebagai tonggak persatuan dan juga kesatuan bangsa ini guna mencapai kemerdekaan Indonesia yang telah sama-sama kita dengar di seluruh Nusantara ini. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Saudara Darwin untuk memandu jalannya acara kali ini. Baiklah, semuanya saya mohon untuk hadirin untuk menyebutkan nama-nama dari organisasi yang diwakilkan. Perkenalkan, saya Sugondo Joyo Puspito, perwakilan Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia. Saya Joko Marsaid, perwakilan dari Yogyakarta. Saya Rohyani, di sini mewakili dari Pemuda Kaum Betawi. Saya Amir Syarifuddin, perwakilan dari Yong Batakbon. Saya Lemena, perwakilan Yong Ambon. Saya Sinduk, mewakili organisasi Yong Cilebes. Saya Koco Sungkono, mewakili Organisasi Pemuda Indonesia. Saya Yohan, perwakilan dari Yong Islamitan Bon. Saya Muhammad Yamin, perwakilan dari Sumatera Bon. Terima kasih kawan-kawan yang sudah hadir dan tercatat dari 9 organisasi yang akan membawa persatuan dan kesatuan nasional. Baiklah, untuk panitia kita sesuaikan dengan organisasi yang ada dan saya menyusun beberapa kepanitiaan diantaranya ketua, wakil, sekretaris, bendahara, pembantu 1 sampai dengan 5 dan penasehat yang berasal dari Perhimpunan Indonesia di negeri Belanda. Baik, saudara-saudara, saya Sugondo Joyo Puspito, saya siap menjadi ketua panitia Kongres Pemuda kedua. Saya siap menjadi wakil ketua panitia. Saya siap menjadi sekretaris. Saya siap menjadi bendahara. Baiklah, secara berturut-turut saya tunjuk menjadi pembantu 1 sampai dengan 5. Yohan M. Chai. Siap. Konco Sungkono. Siap. Sinduk. Siap. Jelemina. Siap. Rohyani. Siap. Untuk penasihat sudah kami siapkan yaitu Sunaryo SH, Sartono SH, M. Najib SH, Arnold Mononutu. Setelah melalui rapat-rapat lanjutan, akhirnya diputuskan bahwa Kongres Pemuda kedua akan diselenggarakan pada tanggal 27 dan 28 Oktober 1928. Selama 2 hari itu, acara akan diisi dengan 3 kali rapat umum yang diikuti segenap peserta Kongres. Acaranya adalah ceramah-ceramah yang kemudian diikuti dengan pandangan umum dari peserta Kongres. Persiapan-persiapan menjelang Kongres terus dilakukan, seperti gedung-gedung yang akan dijadikan tempat kegiatan Kongres dan materi serta siapa saja yang akan berceramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Alhamdulillah kita telah diberi kesempatan untuk berkumpul dalam Kongres Pemuda kedua ini. Dengan semangat pemuda saya ucapkan selamat datang di gedung Persatuan Pemuda Katolik Jakarta. Sesuai dengan kedatangan para hadirin yang sangat berlimpah, izinkan saya untuk menyebutkan semua organisasi yang hadir pada Kongres Pemuda kedua ini. Telah hadir perwakilan dari Perhimpunan Pelajar-Pelajar Yong Java, Yong Sumatera Bon, Yong Islamitan Bon,
Pemuda Indonesia, Yong Celebes, Yong Ambon, dan pemuda kaum Betawi. Terima kasih sudah mendelegasikan perwakilan sebagai panitia Kongres Pemuda kedua ini, sehingga terlaksana. Selain organisasi ini juga ada beberapa organisasi yang telah hadir dan juga menjadi salah satu faktor banyaknya berdirinya organisasi kepemudaan. Di antaranya adalah Budi Utomo, Sekar Rukun, Partai Serikat Islam, dan Persatuan Antara Pandu Indonesia, serta pemerintah Hindia Belanda juga telah hadir dalam pembukaan Kongres Pemuda kedua ini. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada Ketua Panitia Kongres Pemuda kedua ini, Saudara Sugondo Joyo Puspito, untuk waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran hadirin sekalian. Karena kedatangan pada Kongres Pemuda kedua kali ini telah memiliki peningkatan yang sangat besar pada kesempatan yang kita tunggu-tunggu kali ini. Hal ini menunjukkan bahwa pemuda-pemudi Indonesia sangat peduli akan kesatuan dan juga persatuan yang senantiasa akan selalu kita harapkan dan juga kita bangun bersama demi Indonesia merdeka. Pada Kongres Pemuda pertama tahun 1926 kemarin, sama-sama telah kita ketahui bahwasannya kita masih belum menemukan kata sepakat. Oleh karena itu, pada penyelenggaraan Kongres Pemuda kedua kali ini, kita berharap bahwasannya kita akan menemukan suatu jalan yang terang menuju Indonesia merdeka. Baiklah, setelah penyampaian tahapan-tahapan acara, dengan ini saya nyatakan Kongres Pemuda kedua pada tanggal 27 Oktober 1928 resmi saya buka. Tibalah akhirnya pembacaan hasil putusan Kongres Pemuda yang kedua. Hari itu 28 Oktober 1928. Telah kita lalui bersama acara demi acara. Sebelum saya sampaikan hasil-hasil putusan pada Kongres Pemuda kedua kali ini, izinkan saya memperkenalkan Wage Rudolf Supratman yang telah menciptakan sebuah lagu yang sangat indah bagi bangsa Indonesia. Terima kasih, saya akan menyampaikan sebuah lagu yang saya buat yang berjudul Indonesia Raya. Terima kasih kepada Wage Rudolf Supratman, lagu yang sangat indah dan hikmat. Sekali lagi, beri tepuk tangan yang meriah untuk beliau.
Baiklah, hadirin sekalian, akan saya sampaikan hasil-hasil keputusan Kongres Pemuda kedua kali ini. Dengan diputuskannya hasil dari kerapatan ini, maka saya wajibkan kepada hadirin sekalian untuk memakai kata-kata yang telah kita sepakati bersama. Untuk selanjutnya, saya kembalikan kepada Muhammad Yamin. Baiklah, sebelum kita mengakhiri Kongres Pemuda kedua ini, marilah kita mengucapkan Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku bertumpah darah yang satu. Mengaku bertumpah darah yang satu. Tanah air Indonesia. Tanah air Indonesia. Hari itu 28 Oktober 1928. Seluruh organisasi pemuda melebur dalam satu wadah bernama Indonesia Muda. Hari itu 28 Oktober 1928, Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia, Yong Yava, Yong Sumateren Bon, Yong Batak Bon, Yong Islaminten Bon, Yong Cilebes, Yong Ambon, Sekarukun, dan pemuda kaum Betawi melebur menjadi satu, Indonesia Muda, dan tersatukan oleh ikrar bersama Sumpah Pemuda.